just want you to be happy without feeling guilty. It's okay if you leave me. I just want you to be happy. I just want you to be happy, even thought I'm not ready. It's okay if you leave me. I just want you to be happy. Alhamdulillah kamu ya Allah, lama banget ya nggak ketemu. Iya Bu Putri, saya tuh kesini katanya kemarin Bu Putri mau ini ya, ada hal yang mau diobrolin terkait pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira mau ngobrolin apa nih Bu Putri yang mau disampaikan? Iya Bu Rika, ini tuh saya tuh ada permasalahan di kelas yang mana anak-anak tuh sekarang tuh motivasi itu rendah banget untuk bahasa Inggris. Pasti ketika saya ngajar itu anak-anak selalu bilang, ah ibu aku tuh susah bahasa Inggris tuh, bukan orang Indonesia, bukan orang Inggris kayak gitu. Makan roti kali ya? Saya bilang kalau belum belajar bahasa Inggris tuh sebelumnya makan keju dulu sama Oke, roti. gitu ya? Iya, jangan makan nasi liwet terus gitu biar bisa. Nah itu berikan permasalahan sehingga apapun pembelajarannya anak-anak itu udah down dulu. Oh gitu. Iya, iya. Jadi obrolan kita hari ini adalah tentang tadi ya, memunculkan motivasi siswa berarti ya untuk pembelajaran bahasa Inggris. Untuk tujuan pembelajaran di kelasnya nanti kira-kira apa Bu yang spesifik gitu supaya bisa meningkatkan informasi? Untuk nanti itu saya ingin anak-anak itu belajar tentang asking and giving opinion. Nah, asking and giving opinion itu kan sampai menanya dan memberikan pendapat. Nah, karena di sini kita harus sesuai konten kurikulum merdeka ya Bu ya, sesuai dengan jurusannya, maka kontennya itu berhubungan dengan jurusannya juga. Jadi mereka bisa memberikan pendapatnya dan menanyakan pendapatnya yang berhubungan dengan jurusan mereka. Kalau untuk saat ini kondisi anak-anak di pelajaran bahasa Inggris kira-kira berada di level berapa Bu menurut Ibu? Motivasinya gitu ya? Motivasinya masih ada sih level 3 Bu dari 10. Masih sangat bawah sih sebetulnya. Masih tertutup anak yang emang punya bakat di bahasa Inggris, tertutup sama anak yang emang low gitu. Iya. Kira-kira harapan Bu Putri anak-anak setelah pembelajaran di dalam kelas yang akan dilaksanakan nanti, kira-kira mau naik ke level berapa motivasinya? Untuk itu saya belum berharap untuk nyampe ke grade yang paling atas. Minimalnya mereka menyukai dulu, berani berbicara, berani mencoba, itu juga udah luar biasa. Karena kan bahasa itu walaupun sepintar apapun anak, kalau mereka tidak mempraktekannya, tidak menggunakan dalam komunikasi, mereka akan lupa. Nah, makanya setidaknya mereka berani dulu berbicara untuk memastikan nanti mereka akan bertemu dengan lingkungannya. Kira-kira di angka berapa? 7 insya Allah. Untuk mencapai angka 7 itu apa yang akan Bu Putri lakukan? Kayak untuk asking and giving opinion di sini spesifik ya Bu Rita, saya akan memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan materi dulu sesuai dengan gaya belajarnya, ada menggunakan video, menggunakan poster seperti itu, dan juga langsung praktek berbicara percakapan seperti itu, dan juga mengkombinasikan pembelajarannya dengan teknologi. Karena kan anak-anak SMK itu udah sangat ini ya apa sih namanya, tidak buta dengan teknologi, maka biar mereka lebih termotivasi, lebih menyukai bahasa Inggris, maka saya mengkombinasikannya dengan teknologi. Luar biasa ya, keren gitu ya dengan menggabungkan berbagai hal ya. Ya mudah-mudahan bisa naik ke level 7, awalnya 3 ya Bu ya. Untuk pengembangan yang ingin dicapainya berarti lebih ke Speaking dulu Bu. speaking dulu ya, motivasi anak untuk ke speakingnya. Nah untuk strategi yang dipersiapkan tadi, dari mulai materi dulu yang disampaikan, metode pembelajaran apa yang akan dilakukan di dalam kelas? Untuk giving asking ini opinion saya akan menggunakan PBL, problem based learning. Oke. Karena praktek langsung. Praktek langsung ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, untuk untuk tadi hal-hal yang ingin dicapainya, dan berarti titik tekannya adalah ke asking tadi ya, anak untuk Bisa meminta dan menanyakan tadi ya, pendapat. pendapatnya. Berarti nanti saya akan melihat anak-anak bisa nggak ya untuk melihat perkembangan anaknya. Yang selama ini mungkin yang suka asking atau berbicara ada berapa persen kira-kira Bu?
20%. 20%. Ya. Harapannya inginnya jadi berapa persen naiknya nanti? Minimal 80%. Jadi mereka berani dulu deh. Oke, Ya, siap. masih ada rasa malu-malu, takut Oh, salah, gitu. gitu ya. Takut dibully temennya karena salah ngomong gitu kan kalau bahasa Inggris Baik. problemnya. Baik, saya berarti nanti akan melihat terhadap keaktifan anak di dalam kelas, kemudian aslinya mereka bagus, bukan bagus ya, banyak atau tidak berarti ya. Baik Ibu, untuk nanti rencana ke depan selesai dari pembelajaran yang ada di kelas, harapan lain mungkin yang bisa dilakukan atau yang ingin diharapkan lagi selain itu tindak lanjutnya gitu? Tindak lanjutnya yaitu tetap mempush anak-anak untuk bisa speaking dengan berbagai materi, tidak hanya asking and giving opinion, tapi ketika mereka terjun ke dunia kerja, mereka juga pasti berbahasa Inggris seperti itu. Oke, siap. Baik, luar biasa Bu Putri, yang mudah-mudahan bisa berjalan sesuai harapan. Amin ya Allah. Nanti mungkin kapan ada jadwalnya Bu? Insya Allah besok Ibu. Baik. Nanti saya WA ya Bu ya. Baik ya, kita akan bertemu lagi nanti di acara di dalam kelas untuk melihat perkembangan anak itu ya. Baik, begitu aja mungkin Bu Putri ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah cukup. Makasih ya udah menyempatkan waktunya Bu. Baik ya, sama-sama Bu Putri. Terima kasih ya. Sama. Before we start our lesson today, we can pray together in this letter. Finish. Reading the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we continue our lesson today, I will check your attendance first. Ya, seperti biasa, if I mention your name, please raise your hand and say present. Okay, Abdul Fajar, Present. Sir
sesuai dengan konteks penggunaannya dengan tepat. Dengan menggunakan gawai dan Google Form, peserta didik mampu menyusun teks dialog sederhana terkait pendapat dan pikiran dengan sesuai dengan konteks penggunaannya secara tepat. Menggunakan gawai dan Google Form, peserta didik mempresentasikan dialog sederhana terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya dengan baik. Okay, good. Today we can use model pembelajaran or problem-based learning model and role-playing strategy. In model pembelajaran PBL, problem-based learning, there are five steps. Fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Fase 2, second, berorganisasi peserta didik untuk belajar. Fase 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Fase 4, mengembangkan dan menjadikan hasil. Fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. And we can use role-playing strategy. What is role-playing strategy? It is about dialogue, peragaan, bermain peran. Ya, we can use it because you want to make text dialogue and you have to perform in front of the class with your friend. Okay, fase 1, we can orientasi peserta didik pada masalah. Okay, please watch the video. Okay, pay attention about dialogue. The first dialogue. Hello, Albert. What book did you read? I'm reading English literature. I should prepare it because the class will be starting soon. Oh, I see. You always prepare your class well. Anyway, what is your idea about the new English teacher? According to me, Smiles to everyone. really, I never meet her outside of the class. Yes, you can see it later. Fase 2, mengorganisasi peserta didik untuk pelajaran. Okay, any question after you watch the video? Okay, Rasha. What is the expression if we gonna as opinion the pokok? Okay, people. What is the expression if we want to make dialogue expression about asking and giving opinion? Okay, I'm sure we can watch the video first. Pay attention ya rasanya. Opinion to people and how the way to give opinion to the people. Now we can use fase 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. So please watch the video again and we can answer Rasha question. Ya, jadi tolong dilihat video ini. If you wanna write down the material in books, please open your. Pay attention about dialogue. The first dialogue. Hello, Albert. What book did you read? I'm reading English literature. I should prepare it because the class will be starting soon. Oh, I see. You always prepare your class well. Anyway, what is your idea about the new English teacher? According to me, she is smart, active, punctual, but quite arrogant. Oh, I see. You always prepare your class well. Anyway, what is your idea about the new English teacher? According to me, Kita belajar satu persatu menjadi kata asking opinion. Asking artinya adalah meminta, sedangkan opinion adalah pendapat. Jadi asking opinion adalah sebuah ungkapan yang digunakan ketika kamu ingin bertanya atau meminta pendapat dari orang lain. Contohnya nih, misalnya. Okay, open your classroom and choose this English subject and choose model aja. And then you download about model aja, model pembelajaran about opinion.
by yourself, sendiri-sendiri ya. Oke. Make a group with your seatmate aja dengan teman sebangku. Make dialogue about opinion with the topic. You can see the PowerPoint, and then please make it relate to your major and consists of 3 expressions: asking and giving opinion. After that, you can take the picture and submit it to KPD. After that, in front of the class with your classmate. Understand? Any question? Dengan teman kelompoknya, first, please discuss with your group to make dialogue about asking and giving opinion. Students are allowed to open handphone. Ya, so kamu diskusi dengan teman satu kelompoknya berdua. Kalau kamu gak ada temennya, silakan boleh bertiga. Kemudian buat dialog tentang asking dan giving opinion. Diizinkan kalian untuk mencari atau mengeksplor, menalar sumber-sumber yang ada di fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil. Take the picture, your assignment. Foto tugasnya. Dulu yuk, coba dibuka handphonenya and take the picture. Assignment buku kamu dipoto bukunya, tugasnya ya. Oke, foto. Oke, finish? After that, submit in the Google Form. Dikumpulkan di Google Form. Dibuka Google Form-nya, kemudian dikumpulkan foto tersebut ke Google Form. Yuk. Sudah, Bu. Okay, finish? Ya, oke, udah dikumpulkan. And now, perform dialogue in front of the class. Tampilkan dialog tersebut di depan kelas. Oke, I will random ya. Saya ibu akan menyebutkan namanya terpilih. Sekarang kalian fase 4 dulu. Tampilkan
is such a great feature. Do you really eat in shop? Yes, I love this. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. We can analyze first what the dialogue is. What is asking opinion? So, what do you think of this teacher of mine? Okay. What is the giving opinion? Oh, I think you did a great job. Is this such a great feature? Okay, good. Give applause for asking. Pilih Pak itu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I want to go to the new book store with you. I got to. How about Sunday? What do you think? Today is perfect. I will fix job. Okay, thank you. See you on Sunday. Okay, now, what is in your dialogue? What is asking opinion? I want to go to the new book store with you. Okay, what is giving opinion? I got to. Okay, good. Give applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I have read about new cross or square. What do you think? Tolong dulu please, kencengan. Kencengan lagi. I don't think it's that we can make up and go to school early. Yeah, I see your point, Jerry. But it will extend our school hours. In my point of view, studying in such a long course is ineffective. I see. That's all? Okay. Answer my question. In your dialogue, what is asking opinion expression? What do you think? What do you think? Okay. In your dialogue, what is giving opinion expression? Personally, I think our students will require 6 that is Okay, give applause for Agung Group. I see. That's all? Okay. Answer my question. In your dialogue, what is asking opinion expression? what do you think? What do you think? Okay. In your dialogue, what is giving opinion expression? Personally, I think our students will require 6 that is Okay, give applause for Agung Group. Okay, finish ya our class today. What is the conclusion of this material? What is the class today? What is the conclusion? Who is the answer to the question? Opinion is studying the words of opinion and argument or reason. Forget convincing when it's so much person, such as asking opinion and giving opinion. Asking opinion is said when you want to ask or not the opinion of others. For example, what is your name opinion about? And giving opinion, for example, I think I like it. Okay, what is your name? Reza. Reza. Okay. Okay, good. Give applause for your friend. Please answer my question. What is your feeling about our material today? Okay, Dwi. I'm happy to understand this material. Okay, good. Give applause. Your
Oh iya ya. Oke. Oke, Alvin, oke. Thank you so much, Boy. You are so spirit ya, kalian sangat-sangat bersemangat. Oke. Next time, next meeting, we can learn about taking simple one message. So you can search here in YouTube what is taking a simple one message. And before we go to home, and we can close our class today, we can pray together first, ya. Okay, Rasya, as a reader, please. After we start our lesson today, we can pray together. It is started. Finish. Greeting our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for today. See you next meeting. Bye. Assalamualaikum. Damai Putri. Alhamdulillah, nama ibu juga. Mantan ya, Ibu Eko, Ibu mengajar praktik ibu. Putri, kemarin kan saya sudah masuk ya ke sebelumnya saya sudah membahas tentang observasi pasif. Dari hasil observasi di dalam kelas, kira-kira sebelum saya menyampaikan beberapa catatan refleksi dari ibu sendiri ketika mengajar dalam kelas tercapai tidak terkait harapan-harapan target-target yang diinginkan. Oke, untuk pembelajaran asking and giving opinion yang kemarin itu, untuk semua strategi sesuai dengan Ibu ya, untuk yang feedback itu teknologi strateginya juga sudah dilaksanakan dan alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Hanya saja ketika di praktek, harapan saya sih pengennya anak-anak speakingnya langsung tanpa teks. Tapi pada kenyataannya tetap anak-anak itu masih merasa sulit kalau untuk berbicara panjang. Mereka itu tetap membutuhkan bantuan catatan di depan untuk mempraktekkan dialog antara temannya asing. Karena memang mungkin bahasa Inggris kan bukan bahasa sehari-hari. Gimana duit nak? Kesulitan. Menyampaikan kata-kata. Kira-kira rencana tindak lanjutnya akan seperti apa? Kayak how tersebut. Untuk tindak lanjutnya saya akan memberikan space waktu yang lebih lama untuk anak-anak bisa memprepare lebih baik lagi, lebih banyak waktu, mungkin mereka akan lebih praktek lagi sampai akhirnya mereka lagi tanpa teks. Harapan saya tuh emang speaking itu kan bukan membaca ya, jadi harusnya sih tidak pakai teks, tapi ya karena emang bukan mereka tidak terbiasa, emang bukan bahasa kita juga, dan itu sangat sulit buat mereka. Makanya saya juga memaklumi untuk bisa menggunakan teks. Tapi untuk next time saya sih berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih lama. Kita praktek. Bisa juga mungkin nanti di tag video untuk Bu. Jadi caranya tidak lagi ke depan per kelompok atau berpasangan, tapi mereka membuat video kayak yang bisa diupload di sosial media agar bisa dikonsumsi sama teman-teman yang lainnya, tidak hanya dilihat dari teman sekolah. Jadi bisa ada brand, oh ini anak-anak SMK Gunung itu speakingnya bagus nih. Ya, termotivasi. Iya, termotivasi. Ya, dari catatan yang saya temukan yang untuk kegiatan observasi di dalam kelas, metodenya, strateginya sudah bagus Bu Putri, dan terlihat begitu anak-anak aktif untuk menyampaikan bahasa Inggrisnya. Walaupun memang tadi ya, ternyata memang kendalanya adalah anak ini belum hafal kosakata bahasa Inggris. Jadi berarti apa yang saya temukan di dalam kelas terkait observasinya adalah harapan tujuan dari yang diinginkan oleh Bu Putri sudah tercapai, walaupun tadi ya ada sedikit dari space-nya 100
100 mungkin nilainya jadi di bawahnya mungkin ya, karena untuk anak-anaknya adaptasi ya hafalkan kosakata bahasa Inggris. Kedepannya Bu Putri selain diberikan space waktu, kira-kira ada apa lagi yang akan dilakukan setelah memahami tadi ya? Jadi strateginya saya sudah lihat sudah bagus, kemudian metodenya juga bagus, anak-anak aktif, tapi memang tadi belum bisa berbicara secara langsung artinya speaking itu karena memang anak kelas 10 ya, dan bahasa Inggris itu kan belajar dari kelas 1 SD gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin harusnya kosakatanya banyak. Kira-kira tindak lanjutnya apa? Kemarin sih pernah sempat didiskusikan dengan rekan sejawat mengenai pelajaran bahasa Inggris. Sepertinya emang kita harus memberikan dasar-dasar dulu sebelum praktek gitu, karena memang ya banyak faktor lah ya yang banyak sekali secara detailnya dijelaskan. Ya itu kita harus mempraktekkan dulu, mempelajari dulu dasar-dasarnya, memberikan seperti kemudian kita harus memahami anak itu kira-kira karakternya sukanya ke apa. Misalnya kembali lagi ke jurusan terakhir mereka, mungkin kalau untuk anak detektif sebaiknya untuk prakteknya kita tag video aja yang tadi yang saya ceritakan tadi, bisa di-upload di sosial media dan sebagainya. Mungkin anak-anak lebih kreatif gitu ya. Kalau bisanya bikin video dan mau di-upload, nanti mereka lebih prepare dong, takut salah gitu, lebih maksimal dibanding harus ngomong di kelas. Kalau di kelas, udah yang penting menggugurkan kewajibannya aja, bisa selesai dapat tugas nilai gitu, tugas selesai. Tapi kalau misalnya membuat konten video, di-upload di sosial media, teman-teman yang bukan sekolah di umum pun akan melihat, ya akan performanya bisa dengan lebih baik. Itu sih kemarin namanya diskusi dengan teman-teman. Kita harus lebih kreatif lagi, mengikuti perkembangan zaman. Ya, zaman ya. Mudah-mudahan harapannya nanti anak-anak bisa bahasa Inggris dan mungkin guru-guru juga bisa ikut ini kali ya, apa istilahnya tuh membiasakan bahasa Inggris sekalian bisa jadi ya. Apalagi kan sekarang ada program magang di luar negeri, kayaknya anak-anak harus betul-betul push ya bahasa Inggris. Baik Bu Putri, ada yang mau didiskusikan lagi terkait hasil observasi yang kemarin? Terima kasih Bu Rika sudah berkenan masuk ke kelas saya untuk observasi. Ya, sama-sama Bu Putri. Sama-sama nanti Bu Putri juga bisa sharing ya, yang lain terkait ini ya kegiatan supaya sama-sama bahasa Inggrisnya bisa lebih ya. Itu saja mungkin Bu Putri. Mudah-mudahan ke depan Bu Putri bisa masuk ke kelas saya dan bisa pembelajaran saya ya seperti itu. Mungkin di sini cuma apa sih, kita harus ada rasa nyaman dulu kan, ada rasa kenyamanan, tertarik, terus juga suka dulu nih anak-anaknya bagaimana kita supaya anak termotivasi untuk mengetahui bahasa Inggris itu sendiri kan. Kadang anak-anak itu pengen tapi susah kadang-kadang kayak penulisan dan gaya baca itu kan berbeda kan kalau misalnya bahasa Inggris. Mungkin dari tadi yang Putri ambil video ya, itu udah menarik banyak seperti itu di kelas ada yang mendengarkan dulu, ada kan kalau misalnya ikut dari magang kegiatan dari video dari mana prosesnya seperti apa, dari bahasanya seperti apa, artikulasi bagaimana berbeda sekali dari bentuk tulisan dengan bahasanya. Yang kedua kenyamanan, ketertarikan sama kita memotivasi anak untuk anak itu mau karena senang mau bahasa itu, ternyata senangnya bahasa itu nggak susah dipikirin gitu kan. Terus juga kan ada tadi program sekolah yang pada wajib itu kan ada motivasi dari kan cuma keluar ke anak seperti ini, yuk kita belajar bahasa Inggris sama-sama. Tidak ada paksaan, tapi anak itu ada kesadaran. Terima kasih atas